Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Pumu, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2, dan akan menyampaikan materi dalam mata kuliah Ilmu Politik yang diampu oleh Bapak Roni Lukum SPD MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dua isu penting dalam dunia politik, yaitu tentang politik uang dan korupsi politik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana politik uang ini bisa terjadi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari politik uang. Jadi, politik uang adalah praktik pemberian uang, barang, ataupun imbalan lain kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi politik mereka. Politik uang biasanya terjadi menjelang pemilu, baik saat kampanye maupun pada hari pencoblosan. Nah, praktik ini bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur, adil, dan bebas. Politik uang ini ada beberapa bentuk, di antara lain ada serangan fajar, yaitu pembagian uang atau sembako sebelum pemilu. Ada juga vote buying, yaitu pemberian uang secara langsung kepada pemilih agar memilih calon tertentu. Nah, kadang politik uang juga disamarkan melalui bantuan sosial atau acara komunitas. Apa yang menyebabkan politik uang ini terjadi? Jadi, politik uang ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kemiskinan yang membuat pemilih ini mudah tergoda. Nah, selain itu, rendahnya pendidikan politik dan budaya pragmatis di masyarakat juga membuat politik uang ini tetap hidup. Banyak yang berpikir bahwa daripada tidak dapat apa-apa, mending dia memilih untuk mengambil uang tersebut. Kemudian, kita akan membahas tentang apa dampak politik uang. Yang tentunya dampak politik uang ini sangatlah buruk. Yang pertama, kualitas demokrasi menurun karena pemilu yang tidak lagi memilih yang terbaik. Yang kedua, politik uang bisa melahirkan pemimpin yang tidak kompeten. Dan yang ketiga, calon yang menang dengan uang cenderung melakukan korupsi untuk balik modal. Nah, beberapa cara untuk mengatasi politik uang ini yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan politik di masyarakat, dan yang kedua, memperkuat pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Yang ketiga, mendorong transparansi dana kampanye, dan yang terakhir yaitu perlunya peran aktif masyarakat untuk tidak menerima atau membiarkan praktik politik uang ini terjadi. Politik uang adalah musuh utama dalam demokrasi. Jika kita biarkan, rakyat akan terus dirugikan. Oleh karena itu, generasi muda harus menjadi pemilih yang kritis dan menolak politik uang demi masa depan yang lebih baik. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menghadapi isu politik uang. Kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga sebagai agen perubahan yang harus menyuarakan kejujuran dan integritas dalam demokrasi. Politik uang ini bukan hanya soal calon yang tidak bermoral, tetapi juga soal masyarakat yang masih permisif terhadap praktik tersebut. Kita harus memulai dari diri sendiri, misalnya menolak imbalan saat pemilu, berani mengedukasi lingkungan sekitar, dan kritis terhadap calon pemimpin. Sebab, masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan generasi muda. Dengan pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Nah, setelah kita membahas tentang politik uang, selanjutnya kita akan membahas tentang korupsi politik. Jadi, korupsi politik adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara atau politisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Bentuknya bisa berupa suap, penggelapan dana publik, manipulasi proyek, hingga jual beli jabatan. Tidak seperti korupsi biasa, korupsi politik ini seringkali melibatkan elit kekuasaan hingga penanganannya bisa menjadi sangat rumit.
korupsi ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menghancurkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Beberapa bentuk korupsi politik yang umum terjadi di Indonesia antara lain yaitu suap politik, misalnya untuk meloloskan undang-undang atau memenangkan tender proyek. Yang kedua yaitu proyek fiktif, dana pemerintahan yang digunakan untuk proyek yang sebenarnya tidak ada. Dan yang ketiga yaitu jual beli jabatan. Seseorang bisa mendapat jabatan strategis dengan membayar kepada pejabat yang lebih tinggi. Korupsi politik dapat memberikan dampak yang sangat merusak. Yang pertama, pembangunan menjadi tidak merata karena dana publik digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, kualitas pelayanan publik menurun karena dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten. Yang ketiga, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pejabat yang korupsi tidak dihukum secara adil, rakyat kehilangan harapan pada sistem hukum dan demokrasi. Faktor yang menyebabkan korupsi politik bisa terjadi yaitu karena lemahnya penegakan hukum, minimnya transparansi, dan budaya permisif yang membiarkan korupsi terjadi. Nah, selain itu, biaya politik yang tinggi dalam pemilu juga membuat calon pejabat merasa harus balik modal setelah terpilih dan sehingga membuka ruang untuk korupsi. Upaya untuk mengatasi korupsi politik yaitu diperlukan langkah serius dari semua pihak. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dan memastikan lembaga seperti KPK tetap independen. Anggaran negara harus dikelola secara transparan dan bisa diakses publik. Selain itu, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda terbiasa dengan nilai kejujuran dan integritas. Setelah kita memahami pengertian, bentuk, dampak, dan upaya mengatasi korupsi politik, penting juga bagi kita untuk melihat bagaimana berbagai pihak berperan dalam memberantas praktik ini. Karena korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi juga sistem dan lingkungan yang memungkinkan korupsi ini terjadi. Nah, berikut beberapa peran penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, peran media dalam mengungkap korupsi politik. Media massa memiliki peran besar dalam mengungkap kasus korupsi politik. Banyak kasus besar yang terbongkar karena adanya laporan investigatif dari media. Selain itu, media juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, tantangannya adalah ketika media dikendalikan oleh kelompok politik tertentu, maka informasi bisa disaring atau diputarbalikkan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memilah informasi yang mendukung media yang independen. Peran lembaga anti korupsi di Indonesia. Lembaga seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran sentral dalam memberantas korupsi politik. KPK diberikan kewenangan untuk menyelidiki, mendidik, dan menuntut pelaku korupsi. Namun, KPK juga sering mendapat tekanan politik yang melemahkan kewenangannya. Nah, oleh sebab itu, dukungan dari masyarakat dan mahasiswa sangat penting agar KPK bisa terus bekerja secara independen dan profesional. Dan yang terakhir adalah peran pendidikan dalam mencegah korupsi politik. Pendidikan politik dan pendidikan karakter adalah kunci jangka panjang dalam mencegah korupsi. Jika sejak dini seseorang sudah diajarkan tentang nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, maka potensi korupsi bisa ditekan. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus menjadi contoh dalam hal ini. Tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam organisasi atau kegiatan kampus. Dalam hal ini, harapan kita semua adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan. Untuk mencapainya, diperlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari pejabat negara, penegak hukum, media, akademisi, hingga masyarakat biasa. Jika budaya korupsi ini bisa ditekan,
maka pembangunan bisa berjalan lebih merata, pelayanan publik akan membaik, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan kembali tumbuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan kata dalam pengucapan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.